ketika saya naik mobil bersama dengan almarhum Bapak Kiai Haji Hashim Muzadi. Dalam satu mobil, beliau berbicara dengan temannya yang ada di depannya itu. Ada dua topik yang dibicarakan, yang itu menarik. Yang pertama adalah ketika beliau ingin agar supaya mempunyai pesantren Al-Quran Al-Karim. Tapi yang kira-kira santrinya itu mau bisa menjabarkan apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Ini sesuatu yang luar biasa. Santri-santri saya nanti akan ada dari UI, dan saya ingin agar supaya santri-santri saya itu bisa menjabarkan apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim yang berkaitan dengan apapun, yang berkaitan dengan apapun. Sains dan teknologi, ayat nyamannya dan bagaimana pengertiannya itu. Bagaimana bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat modern. Ini adalah merupakan impian beliau. Impian beliau agar supaya Al-Quran itu dengan ayat-ayat kauniyah itu tidak saja diam di dalam mushaf tanpa ada yang menyentuh bagian-bagian yang sangat terpenting untuk bisa dikemukakan kepada masyarakat modern pada saat sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudahu wa wala amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati ibunda kita yang kita cintai, Ibunda Mutammimah Hashim Muzadi, yang semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan kepada beliau, diberi umur yang panjang, sehingga bisa terus mengayomi para santri-santri Al-Hikam di Depok ini dan juga yang ada di Malang. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Yusron selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Depok. Yang saya hormati kita muliakan Ketua, ya Bapak kemarin kenapa itu? Ketua Yayasan Al-Hikam Pesantren Al-Hikam Depok, Bapak Profesor Kiai Haji Arif Zamhari, yang kita banggakan semuanya. Yang ada di kanan kiri saya yaitu Pak Kiai Muhaimin Zain, Bapak Kiai Ahmad Fadhoni. Keduanya adalah orang yang sepuh bersama dengan Al-Quran Al-Karim. Perjuangan kedua orang ini, Bapak ini, itu sudah puluhan tahun menggeluti Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu kita mendoakan kepada beliau, berdoa supaya diberikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga akhirnya bisa terus berkiprah di dalam mengayuh hal-hal yang berkaitan dengan kequranan di sini. Kepada yang dari Ketua STKI, ya Bapak siapa tadi? Ketua STKI yang Bapak ini,
dari Kopertais Jawa Barat dan bapak-bapak yang lainnya yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi penghormatan saya kepada mereka. Para hadirin-hadirat sekalian, ada satu pengalaman yang masih selalu saya ingat ketika saya naik mobil bersama dengan almarhum Bapak Kiai Haji Hashim Muzadi. Dalam satu mobil, beliau berbicara dengan temannya yang ada di depannya itu. Ada dua topik yang dibicarakan, yang itu menarik untuk saya kemukakan di sini. Yang pertama adalah ketika beliau ingin agar supaya mempunyai pesantren Al-Quran Al-Karim. Tapi yang kira-kira santrinya itu mau bisa menjabarkan apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Ini sesuatu yang luar biasa. Santri-santri saya nanti akan ada dari UI, dan saya ingin agar supaya santri-santri saya itu bisa menjabarkan apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim yang berkaitan dengan apapun, yang berkaitan dengan apapun. Sains dan teknologi, ayat nyamannya dan bagaimana pengertiannya itu. Bagaimana bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat modern. Semuanya saja. Ini adalah merupakan impian beliau. Impian beliau agar supaya Al-Quran itu dengan ayat-ayat kauniyah itu tidak saja diam di dalam mushaf tanpa ada yang menyentuh bagian-bagian yang sangat terpenting untuk bisa dikemukakan kepada masyarakat modern pada saat sekarang ini. Yang kedua itu adalah tentang tabiat orang-orang Cina katanya tuh. Ya, beliau seperti itu. Orang Cina itu orangnya sederhana. Kalau seandainya mereka itu bekerja di satu pabrik, maka dengan rombongan apabila masih bisa berangkat dengan rombongan, berangkat dengan rombongan. Kalau tidak ya pakai sepeda ontel saja itu. Pokoknya yang penting itu adalah ekonomis. Ekonomis. Ini adalah merupakan, dan masih banyak lagi, di antaranya lagi adalah orang Cina itu sangat menghargai waktu. Bahkan kalau seandainya ada seorang yang sedang bekerja, kemudian setelahnya itu ada seorang yang ingin bertemu dengan orang yang sedang bekerja itu. Kemudian orang yang sedang bekerja itu akhirnya melupakan pekerjaannya hanya karena ingin ngobrol dengan orang yang, apakah itu anaknya apa siapa itu. Ini akan didenda yang seperti itu. Karena dia mengambil waktu daripada pekerja itu. Ini adalah salah satu di antara hal-hal yang ingin dikemukakan kepada generasi-generasi bahwa hal yang patut diperhatikan di dalam kehidupan itu adalah bagaimana cara mengisi kehidupan itu agar supaya bisa berjalan dengan baik. Para hadirin-hadirat sekalian, tema kita yang disampaikan oleh panitia kepada saya itu adalah tentang tentang bagaimana sinergi antara Al-Quran Al-Karim dan agar supaya para wisudawan, para mahasiswa di sini itu akhirnya bisa menjadi manusia yang Qur'ani. Dan ini sesuatu yang sangat yang mengharuskan kita itu harus betul-betul
istiqomah, keikhlasan, ketekunan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Yang bisa dikatakan bahwa manusia Qur'ani itu adalah satu-satunya yang sempurna, itu adalah kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disampaikan sendiri oleh Siti Aisyah bahwa kana khuluquhu Al-Qur'an Al-Karim. Para hadirin sekalian, kembali kepada yang tadi ini, saya pernah berbicara dengan sebagian dari orang Iran. Sekarang ini di Iran itu setiap departemen yang ada di Iran itu diharapkan atau diharuskan untuk mengkaji ayat suci Al-Quran Al-Karim yang berkaitan dengan departemennya itu. Kalau departemen kesehatan harus mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan kesehatan. Kalau departemen itu departemen keuangan, bagaimana Al-Quran itu memberikan penjelasan tentang keuangan. Dan seterusnya, sehingga akhirnya mereka akan bisa melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan dunia mereka itu. Para hadirin sekalian, kita perlu ketahui ya bahwa Al-Quran Al-Karim itu adalah kitab yang luar biasa. Semenjak Al-Quran diturunkan sampai zaman sekarang ini, sudah banyak ulama yang mengeksplorasi Al-Quran Al-Karim dari berbagai macam sudutnya. Dari berbagai macam hal yang berkaitan dengan kehidupan umat manusia. Tapi sampai sekarang, Al-Quran Al-Karim itu masih tetap menganga. Masih tetap perlu untuk dieksplorasi lebih lanjut lagi dalam berbagai macam persoalan-persoalan. Apakah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, yang dimana ayat Al-Quran Al-Karim yang berkaitan dengan sains dan teknologi itu lebih dari 1000 ayat. Ini semuanya belum bisa dilakukan penelitian terhadap itu. Belum lagi ayat yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, yang berkaitan dengan etika dan tata krama, yang berkaitan dengan syariat, yang berkaitan dengan tarbiyah, dan berbagai macam hal-hal yang lain. Allah sendiri di dalam Al-Quran Al-Karim sudah menyatakan bahwa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Tibyanan likulli syai', menjelaskan tentang segala sesuatu. Ma farradna fil kitab min syai'. Kami tidak tinggalkan apapun dari Al-Quran Al-Karim, segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Seorang Yahudi mengatakan kepada sebagian sahabat, laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Yaitu betul juga, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Ini adalah merupakan tantangan bagi kita sekalian untuk bisa mengeksplorasi apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Sayang sekali, banyak di antara ilmuwan-ilmuwan yang non-muslim itulah yang akhirnya bisa mengetahui tentang kehebatan Al-Quran Al-Karim. Salah satu di antara mereka adalah Maurice Bucaille, yang menjelaskan, yang meneliti tentang perbandingan antara apa yang ada di dalam Al-Quran dan Injil dan Taurat. Ini sehingga mengeluarkan satu buku yang sangat terkenal sekali dan mengetahui tentang kehebatan daripada ayat suci Al-Quran Al-Karim. Begitu juga hal yang berkaitan dengan misalnya kenapa sih di dalam Al-Quran ada satu ayat waladhu tawfanu minkum wa yadharun azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Kenapa sih seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya itu harus beriddah sampai 4 bulan 10 hari. Ternyata yang akhirnya melakukan satu penelitian itu adalah seorang Yahudi. Seorang Yahudi melakukan satu penelitian dengan mengumpulkan satu komunitas dari muslimah, orang muslimah, yang satu lagi komunitas dari non-muslim. Kemudian dicari, diadakan satu penelitian
mereka-mereka yang telah ditinggalkan suaminya itu dicatat apa yang ada di dalam rahimnya itu, rahimnya, dinding rahimnya itu akan dilakukan satu observasi di dalam laboratorium. Apakah masih ada sisa-sisa dari spermatozoa daripada suaminya dalam bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Ternyata pada bulan pertama masih ada sisa-sisa peninggalan daripada spermatozoa suaminya itu. Kedua masih tetap. Ketika setelah 4 bulan sudah tidak ada lagi jejak daripada suami itu. Makanya ini adalah merupakan salah satu penemuan yang luar biasa, spektakuler. Sehingga akhirnya orang bisa mengetahui sampai sejauh mana Al-Quran itu demikian penjelasan tentang itu. Begitu juga tentang misalnya unsur madu ya, madu. Wa rabbuka ila an-nahli an tattakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un lin-nas. Nah di sini ya kembali lagi yang melakukan penelitian itu adalah non-muslim juga. Mereka meneliti tentang ayat tentang An-Nahl itu adanya di mana? Pada surat nomor berapa? Nomor 16. Kemudian kenapa fasluki subula rabbiki dzulula? Kenapa disebut fasluki? Ini adalah khitab kepada perempuan. Ternyata setelahnya dicari-cari bahwa kromosom yang ada pada lebah itu adalah mempunyai ada 16 kromosom. Dan sesuai dengan jumlah huruf-huruf yang ada di dalam ayat yang berkaitan dengan An-Nahl itu sendiri. Dan ternyata yang melahirkan madu itu adalah lebah-lebah yang betina. Ini kembali lagi adalah bahwa Al-Quran itu adalah kitabullah yang betul-betul berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan Big Bang, begitu juga wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan masih banyak lagi. Mestinya itu adalah merupakan PR bagi para peneliti-peneliti dari kaum muslimin. Kita pada masa sekarang ini, para bapak dan bapak sekalian, yang paling penting itu adalah bagaimana izharu mahasinil Islam. Izharu mahasinil Islam, memperlihatkan tentang kebaikan Islam. Kita tahu bahwa di Jerman, begitu juga di Italia, begitu juga di negara-negara Eropa, begitu banyaknya orang yang masuk Islam. Itu karena apa? Itu karena mahasinul Islam. Karena akhlak dari kaum muslimin yang ada di sana, itu akhirnya menyebabkan banyak di antara mereka itu yang akhirnya masuk Islam. Ini adalah merupakan salah satu poin yang perlu kita jadikan sebagai penggerak kita untuk bisa menciptakan hal-hal yang baik yang kita persembahkan kepada kaum muslimin. Di waktu pada masa sekarang ini banyak masyarakat dunia itu sudah menjadi berada pada kekurangan spiritual, kekosongan spiritual. Mereka mencari tempat-tempat bagaimana agar supaya mereka itu bisa puas dengan ajaran. Tapi apa yang mereka dapatkan dari tempat-tempat mereka itu beribadah, mereka tidak menemukan apa-apa. Akhirnya mereka mencari-cari sendiri untuk memuaskan keinginan mereka itu dengan berbagai macam cara. Para hadirin sekalian, pada masa sekarang ini tantangan kita sebagai kaum muslimin itu luar biasa besarnya. Luar biasa besarnya. Di antaranya adalah bahwa ada ajakan-ajakan dari non-muslim untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam hukum Islam. Hukum Islam. Dan itu sekarang sudah dimasuk ke dalam agenda PBB.
menginginkan agar supaya beberapa ajaran agama Islam itu dirubah saja tuh, dirubah saja. Dan ini adalah merupakan salah satu dari upaya mereka untuk merubah ajaran agama Islam sedikit demi sedikit. Bisa jadi karena mereka itu yang non Muslim itu ketakutan dengan menyebarnya agama Islam di daratan Eropa, terutama Eropa Barat, yang diperkirakan abad ke depan itu adalah abad dari kaum orang Islam yang ada di masa apakah di Jerman atau di Paris ataupun di mana-mana. Mereka ingin menghancurkan Islam bagaimana? Yaitu dengan menggunakan beberapa macam cara. Salah satu di antaranya adalah fobia Islam yang sekarang sudah marak di Amerika, dan kemudian juga menciptakan teroris yang mereka bikin sendiri. Dan itu diakui oleh Hillary Clinton ataupun lain sebagainya. Mereka mengaku bahwa mereka yang teroris itu adalah bikinan mereka itu sendiri, agar supaya pamor Islam itu akhirnya bisa menjadi berkurang ataupun habis. Lah kalau seandainya Islam itu terus-menerus ini, mereka berusaha agar supaya wajah Islam itu menjadi wajah yang tercoreng. Di antaranya adalah, pertama adalah PBB sudah mesahkan bahwa harus dirubah itu ketentuan orang menikah antara lelaki dan perempuan, itu harus dirubah sekarang itu. Diperbolehkan seorang lelaki menikah dengan lelaki yang lain. Begitu juga perempuan menikah dengan perempuan yang lain. Nah, inilah yang akhirnya melahirkan LGBT, ya, lesbian dan lain sebagainya. Sudah tentu ini tujuannya adalah untuk menjadikan pamor Islam itu menjadi jelek. Kalau seandainya pamor Islam itu sudah jelek, maka orang-orang tidak lagi ada banyak orang yang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan ini adalah merupakan cara yang sangat licik sekali. Para hadirin sekalian, dalam hal yang berkaitan dengan teknologi ini, orang Islam sudah jauh ketinggalan daripada orang-orang yang lain, ya. Ini peperangan antara Israel dengan Iran, dan itu mempertemukan bagaimana itu kehebatan daripada orang-orang Israel mencari orang yang dicari itu bisa di mana saja bisa ketahuan, dan mereka bisa tahu di mana saja orang yang mereka cari itu akan bisa ketahuan. Ismail Haniyah adalah salah seorang pemuka daripada Hamas, itu bisa ketahuan dan meninggal di tempat tidurnya di Iran. Itu kok bisa dilacak seperti itu? Bagaimana caranya itu? Begitu juga banyak orang-orang dari Syiah di Lebanon, itu mereka sedang memegang satu alat untuk berkomunikasi mereka. Ternyata alat itu bisa meledak. Itu bagaimana caranya itu? Ini sudah kalah lah dalam hal yang semacam itu. Kita harus berbangga dengan Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim, di mana Al-Quran Al-Karim itu adalah merupakan kitab yang harus kita hidupkan, harus kita terus pelajari, dan harus kita dengungkan kemana-mana. Sehingga akhirnya Al-Quran betul-betul menjadi kitab suci yang paripurna. Saya katakan paripurna karena di dalam Al-Quran itu sendiri, itu hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia itu ada semua. Coba misalnya hal yang berkaitan dengan masa lalu, ya, bagaimana Allah SWT menceritakan tentang proses kejadian alam semesta, ada di dalam Al-Quran. Qul innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqbataha fi arba'ati ayyam sawa'al lis-sa'ilin thumma stawa ila as-sama'
wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi itiya daw'an aw karha qalata ataina daw'ain faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain wa awha. Dan ila akhirih. Itu Allah memberikan penjelasan. Hanya saja bagaimana kita bisa mengulas ayat yang tadi itu. Begitu juga ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Sudah tentu ini adalah merupakan PR bagi kita sekalian agar supaya kita bisa agar supaya apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang manusia siapapun juga coba mereka itu meneliti apa yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan perlihatkan tentang kebenaran Islam. Lah ini kami akan perlihatkan. Lah ini sudah tentu ini adalah merupakan kewajiban kita bersama. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita sekalian perintah ataupun unggahan ataupun keinginan agar supaya manusia itu bisa tahu tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala di dalam alam semesta ini. Makanya di dalam ayat suci Al-Qur'an Karim selalu Allah memperlihatkan tentang kekuasaan dirinya sendiri. Allah berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jannati kaifa wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa suddihat." Kalau Allah itu menggunakan kaifa, itu berarti adalah agar supaya kita itu bisa meneliti kaifa suddihat wa ilal ardi kaifa suddihat wa ilal ardi kaifa. Kan kita itu tidak boleh la tatafakkaru fi dzatillah wa la tafakkaru fi khalqillah. Janganlah kamu itu memikirkan tentang zat Allah, tapi hendaklah kalian itu memikirkan tentang bagaimana makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ardi ayatul lil muqirin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Fa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Ini kan ayat ini adalah merupakan tantangan bagi kita sekalian untuk mengeksplorasi apa yang ada di langit. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Wa fi anfusikum. Belum lagi wa fi anfusikum. Apa yang ada di dalam diri kamu sekalian. Di dalam diri kita itu, badan kita saja masih belum selesai dieksplorasi oleh siapapun juga. Mata ini sampai sejauh mana tentang kehebatan mata yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan jantung kita itu yang bisa memompahkan darah terus-menerus dalam 24 jam. Yang kalau diukur, darah itu akan diukur literannya berapa liter dalam satu hari satu malam. Begitu juga dengan paru-paru. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Belum apa-apa kita itu. Kita Allah SWT akan senang apabila ada para peneliti-peneliti yang bisa menemukan tentang kehebatan ciptaan Allah SWT. Oleh karena itu Allah berani berkata, "Hadza khalqullah, fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi balidh dhalimuna fi dhalalin mubin." Belum lagi persoalan-persoalan yang lainnya, persoalan kemanusiaan, persoalan hubungan antara manusia dengan manusia, persoalan hubungan antara manusia dengan alam semesta, persoalan antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu berbagai macam bagian yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Ini semuanya memerlukan otak-otak yang cerdas, bisa memberikan uraian secara lebih dalam lagi tentang apa-apa yang dikemukakan di dalam Al-Quran Al-Karim. Sehingga akhirnya kita itu bisa mengetahui tentang bagaimana kita itu bisa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu maha keren banget. Karena apa? Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan alam kita semua, itu semuanya itu adalah merupakan nikmat. Dan apa yang tadi saya kemukakan, ada satu dari gerakan yang datang dari Amerika dan Eropa. Saya disurati oleh teman saya yang di Saudi, ini cobalah tolong
sampean itu kan di Indonesia, coba sebarkan ini. Apa yang sudah dilakukan oleh satu gerakan yang datang dari Barat, dari Amerika di sana. Salah satu di antaranya ada lagi bahwa seorang anak itu harus dinisbatkan kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Kan di dalam Al-Quran, ud'uhum li abaihim huwa aqsadu 'indallah. Ud'uhum li abaihim huwa aqsadu 'indallah. Dahulu itu Zaid ibn Harithah itu dinisbatkan kepada Zaid ibn Muhammad. Akhirnya turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, ud'uhum li abaihim huwa aqsadu 'indallah fa lam taf'alu. Jadi ini berusaha untuk agar supaya anak-anak itu nanti dinisbatkan kepada ibunya saja, bukan kepada ayahnya. Begitu juga yang berikutnya adalah lelaki itu tidak boleh mendikte kepada istrinya, tidak boleh. Begitu juga lelaki tidak boleh apabila meminta sesuatu dari istrinya, itu adalah merupakan suatu kejahatan. Begitu juga yang lain-lainnya, ini adalah merupakan ide-ide yang syaitani yang harus kita waspadai benar-benar. Jangan sampai akhirnya negara-negara Islam itu akhirnya tunduk oleh kemauan-kemauan mereka itu hanya karena untuk mendapatkan bantuan finansial. Mereka yang mengikuti dan menyetujui hal-hal yang semacam itu akhirnya mereka mendapatkan bantuan finansial yang besar dari mereka itu. Dan sudah tentu dibalik semuanya itu adalah dalam rangka untuk menghancurkan ajaran agama Islam melalui hal-hal yang semacam itu. Kalau seandainya agama Islam sudah tercoreng, maka sudah tidak ada lagi orang yang akan bisa melakukan seperti itu. Para hadirin hadirat sekalian, oleh karena itulah kalau kita lihat ya, ada di dalam satu kitab bahwa ilmu yang ada di dalam semua ilmu itu adalah min af'alillah subhanahu wa ta'ala. Semua ilmu itu adalah min af'alillah subhanahu wa ta'ala. Artinya harus kreativitas daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Secara sederhana saja misalnya, kalau kita itu makan itu dari mana? Yaitu berarti dari nasi. Nasinya dari mana? Kan dari padi. Padinya dari mana? Kan bertumbuh di sawah. Kenapa bisa jadi tumbuh? Kemudian siapa yang menumbuhkan padi itu? Dengan air. Airnya dari mana juga? Nah ini Allah Subhanahu wa taala ingin agar supaya manusia itu juga bisa merenungkan seperti ini. Kemudian kalau seandainya sudah menjadi padi, kemudian menjadi beras, kemudian menjadi nasi, di situ ada karbohidrat. Siapa yang bisa menciptakan unsur karbohidrat yang ada di dalam beras, yang ada di dalam nasi kita itu? Bukankah itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga yang lain-lainnya. Kalau seandainya ada besi itu dari mana coba? Wa anzalnal hadida fi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nas. Ini sangat menarik sekali. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid wa anzalnal hadida fi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nas. Apakah besi itu diturunkan dari langit? Wa anzalnal hadida bi ba'sun syadid wa manafi'u lin-nas. Ternyata dari penelitian bahwa dahulu itu ada unsur-unsur dari meteor yang bertabrakan dengan yang lain yang mengandung unsur-unsur besi, kemudian turun ke bumi, kemudian bumi itu masuk ke dalam bumi, perut bumi. Dari perut bumi inilah akhirnya para orang-orang itu mencari mengeksplorasi apa yang ada di dalam bumi ini. Ternyata itu semua tambang bumi itu berada di dalam bumi. Tambang-tambang besi itu semuanya ada, mencarinya dari bumi. Begitu juga dengan emas, begitu juga dengan perak, begitu juga dengan tembaga. Itu semuanya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Dan di dalam Al-Quran sendiri itu banyak sekali mengisyarahkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan
apa namanya itu, hal yang berkaitan dengan kekayaan alam semesta itu. Kekayaan alam semesta ada di dalam ayat suci Al-Quran Al-Karim. Hal yang berkaitan dengan apa namanya itu, marajal bahraini yaltaqi bainahuma barzakhun la yabghiyan wa bi ayyi ala'i rabbikum yakhruju minhuma lu'lu'u wal marjan. Lu'lu'u wal marjan ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Itu sehingga ini perlu kita itu bisa menelisik lebih lanjut lagi tentang apa yang dikatakan oleh Allah. Begitu juga berbagai macam flora dan fauna ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Begitu juga ya, itu semuanya adalah merupakan yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Sementara kita baru mengkonsumsi ayat suci Al-Quran Al-Karim itu dari hal-hal yang berkaitan dengan ilmu fikih, hal yang berkaitan dengan ilmu akidah, hal yang berkaitan dengan ilmu akhlak dan lain sebagainya. Tapi hal-hal yang semacam ini yang kita masih belum mengeksplorasi lebih lanjut lagi. Oleh karena itu tantangan kita ke depan itu adalah bagaimana kita itu bisa terus mengeksplorasi, bisa meneliti apa yang ada di dalam. Silakan. Sampai hari kiamat pun Al-Quran dengan segala isunya masih tetap menganga. Masih banyak sekali ayat-ayat yang masih belum kita eksplorasi. Karena apa Allah sendiri mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu itu diberikan ilmu itu sedikit sekali ya, sedikit sekali. Jadi qalilan itu adalah isim nakirah. Kalau isim nakirah itu bisa jadi menyedikitkan sesuatu. Isim nakirah itu juga bisa menjadikan sesuatu itu menjadi luas sekali. Nah, ini harus kita perhatikan betul, kita harus walaupun ini kita harus betul-betul berusaha agar supaya nanti mahasiswa-mahasiswa dari UI yang datang ke sini bisa mengeksplorasi berbagai macam hal yang berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim. Sehingga akhirnya ada ensiklopedia Al-Quran Al-Karim yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, apapun. Pengetahuan alam semesta, pengetahuan alam, ataupun yang berkaitan dengan fisika dan lain sebagainya. Masih banyak sekali PR kita agar supaya kita betul-betul melakukan satu hal yang akhirnya bisa membanggakan kita bersama. Pada masa lalu orang-orang seperti Ar-Razi, seperti Bairuni, Ibnu Sina dan lain sebagainya itu mampu untuk bisa berkata kepada masyarakat dunia, inilah Al-Quran Al-Karim. Tapi sayang sekali pada masa sekarang ini semakin sedikit hal-hal yang semacam itu. Saya harap pesantren Al-Hikmah baik di sini maupun di Malang akan memunculkan para sarjana-sarjana yang mampu untuk bisa memberikan kehebatan daripada Al-Quran Al-Karim, kemujizatan Al-Quran Al-Karim, sehingga akhirnya dari sini akan muncul sarjana-sarjana yang berstatus, yang mempunyai keahlian dalam berbagai macam bidang, sehingga dengan demikian akhirnya dari sinilah akan muncul sarjana-sarjana pada kelas internasional, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.